Halo, selamat malam Tribuners dan juga Sobat WK dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah kembali menyimak kami bertiga di sini. Saya dengan Jonita Ari, kita kembali lagi dalam talk show edukasi seksual. Tentunya saya nggak sendiri, saya ditemani dengan sudah pasti Ahmad Sabran. Dan dengan narasumber kesayangan kita semua yang sudah teman-teman tunggu. Selamat malam Dokter Binsar. Malam Mas Sabran, Mbak Ari. Sehat Dok? Sehat selalu. Bajunya garis-garis ini nandanya satu capres nggak ya Dok? Jangan sini. Agak deg-degan ini Dok. Deg-degan ya. Enggak lah ya Dok ya. Ya. Baik Dokter, ini tuh kita mau ngebahas malam ini tuh problem hampir setiap orang, ya. Walaupun bukan problem dia sendiri, tapi mungkin problem dari salah satu anggota keluarga gitu ya, Bung Sap ya. Tentang obesitas ya. Jadi obesitas ini kita hubungkan dengan talk show malam hari ini, pengaruh obesitas dan hubungan seksual. Gimana nih Dokter? Apakah memang berpengaruh ya Dok ya? Sangat, Mas baik. Sabran, Mbak Ari, pendengar Tribun, Warta Kota, kalau kita berbicara obesitas, maka kita harus tahu bahwa obesitas itu memang satu kondisi yang sebetulnya tidak sehat bagi semua tubuh organ ya, dan juga kepada fungsi seksual, baik itu pria ataupun wanita. Kita harus tahu Mas Sabran, Mbak Ari, bahwa ada satu kondisi yang namanya metabolic syndrome. Ya, Mas Sabran, Mbak Ari, sindroma metabolik. Artinya itu ditandai oleh yang pertama BMR atau body mass BMI body mass index-nya itu tinggi, adanya obesitas. Lingkar pinggangnya lebih di atas 120 cm. Ini untuk pria atau wanita Dok? Untuk pria. Untuk pria ya, untuk pria. Tetapi juga bisa berlaku buat wanita juga, tapi memang untuk pria especially buat pria. Lingkar pinggang lebih dari 120 cm, dan yang berikut juga ada tiga tanda metabolisme yang terganggu. Kadar lemaknya kolesterol total lebih dari 200, kadar gula darah puasanya lebih dari 150, lebih dari 150, 160. Lalu yang ketiga, adanya tekanan darah yang tinggi. Itu biasa terjadi pada orang-orang yang mengalami obes ya. Pada wanita biasanya memang tidak nyaman. Ya, osteoartritis yang menonjol, lalu kadar juga metabolisme yang terganggu, apalagi pada wanita pasca menopause. Wanita pasca menopause kalau ada yang namanya kadar hormon yang menurun, lalu disertai dengan struktur badan obes ya, pasti seringkali disertai dengan yang namanya ada komorbid ya, ada penyakit, dan pasti ada yang namanya vagina kering. Nah, itu menjadi masalah. Jadi kalau ditanya apakah obesitas atau gangguan berat badan ini meningkatkan resiko gangguan seksual, sangat iya. Pada pria akan menyebabkan kadar hormon testosteronnya menurun dan akhirnya menimbulkan libido yang drop, akhirnya menimbulkan gairah seksual yang menurun, dan tidak hanya gairah tapi juga pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya terganggu dan akhirnya mengakibatkan apa? Ereksi yang hilang. Kalau untuk usia yang middle Dokter? Ya, kalau usia middle itu sudah mulai juga pengaruh juga ya Dok? Pengaruh Mbak Ari. Jadi sejauh mana berat badan itu menandakan adanya suatu obesitas ya, adanya suatu obesitas. Obes itu kan adanya BMI yang lebih daripada seharusnya ya. Jadi berat badannya itu kan, kalau berat badan normal itu kan tinggi badan dikurangi 110 ya toh ya. Nah, ini lebih dari itu. Nah, itu hati-hati. BMI kan ada kriterianya ya, ada severe obese ya, ada moderate ya kan. Nah, jadi di atas standar BMI di atas 25 biasanya itu dikatakan mulai obes ya. Nah, lalu yang berikut, kalau dia memang obes, maka pasti akan diikuti oleh gangguan problem seksual. Pasti. Jadi baik pria atau wanita. Nah, kalau pria itu biasanya dua yang akan sering muncul, gangguan gairah, ya libidonya drop, dan yang berikut juga pasti ereksi hilang.
Meskipun dia masih muda ya, Dok? Oh iya. Misalnya dia umur sekarang 30 lah taruh. 20-an gitu. 30, iya sudah obes ya. Itu rata-rata biasanya, nah beda penanganannya Mbak Mas Abran, Mbak Ari. Kalau dia usia 30-an, 35 datang pada kita dengan obes, ya, kita cek testosteron dia drop ya, turun. Itu udah pasti turun ya, Dok? Turun. Kalau obes itu? Iya, Selalu begitu? Selalu. 80-90% pasti turun. Korelasinya tuh gimana, Dok? Korelasinya apa kesedot lemak apa bagaimana? Bukan. Korelasinya adalah obes itu kan berat badan akan mengganggu fungsi testosteron diproduksi di mana? Mayoritas di liver. Oke. Nah, liver akan terganggu. Ya. Nah, gangguan liver ini akan terganggu sehingga akan mengakibatkan yang namanya produksi testosteron juga terganggu. Ya. Testosteron memang diproduksinya di testis. Testis itu sel yang namanya sel Leydig itu memproduksi testosteron, ya. Lalu akan ada namanya regulate-nya, ya. Liver juga mengontrol, ya. Dan itu apalagi kalau dia punya komorbid. Obes pasti akan disertai dengan komorbid, Mbak Ari. Hipertensi, kadar. Nah, liver terganggu nih, perlemakan hati. Ya kan, mulai gulanya mulai meningkat, kolesterol. Nah, yang mengatur menahan semuanya siapa? Testosteron. Supaya nggak terlalu tinggi. Nah, akhirnya testosteron dia yang dihasilkan di testis terpakai. Sehingga pada waktu diukur melalui ambil darah vena, kadarnya gimana Mas Abran? Berkurang. Drop ya, Dok ya? Drop. Makanya kondisi tubuh yang tidak bugar akan menguras isi atau hormon testosteron itu. Nah, begitu juga si wanita. Kalau dia obes memang tidak berhubungan langsung dengan estrogennya, tetapi adalah bagaimana komorbidnya muncul nggak? Contohnya muncul ya, Dok ya? Muncul, misalkan dia diabetes, mulai ada diabetes karena dia adanya obesitas. Nah, kita tahu bahwa obesitas itu, walaupun dia masih usia reproduktif, masih usia muda, akan mengganggu yang namanya wanita itu kan lebih mudah mengalami osteoporosis ya, dan mengalami osteoartritis, ya kan. Apalagi kalau dia sudah mulai menjelang menopause. Tanda awalnya itu apa sih, Dok? Kalau dia sudah mulai mengalami osteoporosis dan osteoporosis itu kan pengeroposan. Itu sering didapatkan pada orang-orang yang mengalami kadar estrogen yang menurun. Oke, baik. Pada apa peristiwa apa? Pada wanita yang mengalami yang namanya operasi pengangkatan rahim. Itu histerektomi pasti, atau ovarium, histerektomi total radikal. Nah, itu pasti akan terganggu, akan menurun estrogennya. Satu. Yang kedua, pada usia-usia di mana menopause mulai diproses. Nah, itu menurun estrogennya. Nah, estrogen itu kan adalah hormon yang akan membuat kepadatan tulang. Nah, kalau dia tidak ada kepadatan tulang, akhirnya apa? Pasti akan mulai mengalami gangguan di sendi, gangguan tulang. Jadi kayak udah mulai ngilu-ngilu sendinya gitu ya, Dok ya? Akhirnya pasti. Itu bisa dibilang tanda-tanda awal nggak sih, Dok? Enggak, kita lihat usianya, Mbak Ari. Oh, baik. Osteoporosis itu disebabkan oleh penurunan kadar estrogen. Osteoartritis itu disebabkan oleh obes. Sendi yang bermasalah. Beda ya? Beda. Kalau osteoporosis itu kropos. Osteoartritis sendi yang bermasalah. Sendi, ya, sendi mulai dari sendi leher, bahu, panggul, lutut, sampai ke mata kaki, begitu. Nah, itu yang mulai mengakibatkan akan menyebabkan gangguan kebugaran. Nah, pada wanita obes itu sering terjadi. Kalau pria kan mulai muncul nih gangguan ereksi, gangguan libido. Nah, kalau pada si wanita mulai muncul komorbidnya, gangguan diabetes misalnya, kolesterol, bukan tidak mungkin vaginanya mulai bermasalah. Suplai darahnya ke vagina mulai berkurang, sehingga akan mengakibatkan kering. Ya, lalu akan mengakibatkan juga, karena dia tidak bugar, ya pasti libidonya drop. 80% gangguan seks pada wanita itu adalah disebabkan gangguan hilangnya hasrat. Nah,
Dalam satu ada satu parameter kita mengukur yang namanya androgen deficiency aging male, ADAM. Ya. Jadi ADAM itu ada beberapa poin, 10 poin untuk menentukan penurunan kadar testosteron. Yang paling sering itu poin 1 dan 7. Poin 1 itu apakah hasrat Anda menurun atau libido seks Anda menurun? Itu pertanyaan nomor 1. Nomor 7, ereksi yang menurun. Nah, kalau orang-orang pria obes, ya, androgen deficiency aging male, berarti pria yang menua dengan gangguan kekurangan testosteron. Pria obes banyak mengalami itu. Sehingga akibatnya Pak, hasratnya mulai turun. Dan poin 7, ereksi pasti mulai turun. Lalu poin 2, poin 3, poin 5, 6 apa? Biasanya poin 2, 3 itu cepat capek. Saya hafal karena sering nanyain ke pasien, ya kan? Jadi ADAM ini tuh berlaku untuk kalau pemeriksaan pria testosteron di androlog ya, gitu ya, Dok, ya? di kami. Jadi di dokter yang akan mengobati problem seksual, kita pasti akan tanyakan berdasarkan ADAM itu. Ya. Ada nggak poin 1, poin 7? Kalau poin 1, poin 7 ada, nggak usah lihat poin yang lain. Otomatis nih kemungkinan besar testosteron dia menurun. Tapi kita perlu cek juga dengan yang lain. Poin 2, poin 3 cepat capek nggak Bapak? Kekurangan tenaga fisik yang melemah nggak? Nah, poin 5, poin 6 emosionalnya naik turun. Moodnya naik turun. Mood swing ya, Dok, ya? Mood swing. Hati-hati. Nah, lalu poin 8, poin 9 itu ada gangguan ini nggak? Mengantuk sesudah tertidur, sesudah makan malam. Sesudah makan malam aja, Dok? Atau sesudah setiap makan malam. Sesudah makan malam. Lalu prestasi kerja bagaimana? Nah itu. Baru yang ke-10 itu biasanya prestasi kerja, mengantuk tertidur sesudah makan malam. Nah, olahraga bagaimana? Poin 8. Olahraga, sering dilakukan nggak? Kalau dia nggak pernah ngelakuin, nah ini kemungkinan besar. Males. Jadi pembaca itu ya, Dok? Kaum rebahan aja gitu. Iya, rebahan. Ya, jadi pendengar Tribun Warta Kota kalau yang mengalami problem gangguan berat badan obes, hati-hati. Kemungkinan besar problem seks akan mengikuti. Kalau pria itu karena disebabkan oleh testosteron menurun dan adanya komorbid yang lain. Kalau pada wanita biasanya disebabkan oleh ketidakbugaran tubuh. Kalau dia nanti menopause, estrogennya lebih nyata hilangnya. Artinya lebih nyata penurunannya. Demikian mungkin dari saya, Mbak Ari, Mas Abra. Dokter, kalau berarti kalau obesitas itu yang diperbaiki obesitasnya dulu ya, Dok? Itu kita berbarengan. Jadi satu bisa ya, Dok, ya? Jadi bisa, satu sekalian pola gitu. makan ya harus ada restriksi lah pasti. Berarti ada pola diet khusus gitu nggak sih, Dok? Iya, cuman kan namanya pola makan diet itu kan stres nggak sama pasien? Stres. Orang biasa makan nasi segini, Dikat gitu ya, Dok? dikat begitu, stres nggak? Stres. Ya, Mbak Ari ya. Makanya berat badannya direstriksi, dikurangi, dietnya, pola makannya diatur, plus kita obati. Kalau ada komorbid, diobati. Jadi gitu. berbarengan ya? Berbarengan semua. Dok, pertanyaan yang menggelitik saya dari tadi nih, Dok. Orang dengan obesitas, pria maupun wanita, ketika dia memutuskan untuk melakukan sedot lemak, apakah pengaruh juga dengan hasrat seksualnya juga nantinya, Dok? Super sekali pertanyaan ini. Begini, tiba-tiba hilang lemaknya gitu. Gini. Kita harus tahu. Lagi musim, Dok, kita harus tahu lemak di bawah kulit, lemak superficial di bawah kulit dengan lemak visceral. Jadi pendengar Tribun Warta Kota harus tahu, jelas sekali harus tahu bahwa yang mengganggu fungsi organ tubuh, metabolisme, bahkan fungsi hubungan seks ini itu lemak visceral. Lemak visceral ada di mana? Ada di dekat usus, nempel dia. Punya satu zat inflamatori, media inflamasi, atau ada satu mediator namanya leptin. Itu di lemak badan, Mbak Ari, lemak dalam. Bukan lemak di bawah kulit. Gitu. Jadi agak susah gitu, Dok, nggak bisa. Nggak bisa disedot itu. Baik. Mau disedot bagaimana? Tusuk terlalu dalam, tajam nanti. Kena usus. Malah merusak organ lain gitu ya, Dok, ya? Lemak meninggal. Iya. Sedot lemak meninggal.
Itu. Jadi ini mitos yang udah dipatahin Ya, Dok, ya. jadi lemak dalam, namanya lemak visceral ya, begitu. Oke, baik. Ada lagi Bung Sap? Cukup. Baik, Dokter Binsar, tadi pertanyaan-pertanyaan tadi tuh tentang obesitas sebenarnya tuh banyak dokter. Cuma karena kita waktunya udah dibatasin nih sekarang, jadi untuk semua pertanyaan yang belum terjawab nanti akan dijawab langsung oleh Dokter Binsar. Betul. Silakan konsultasi langsung ya Dok. Oke, sebelum ditutup silakan Dokter Binsar. Ya, jadi buat pendengar Tribun Warta Kota nomor 1 yang mengalami obes, mulai saatnya untuk mengurangi berat badan. Ya, saya tidak body shame, saya tidak judgement berat badan Anda, tetapi ini satu kondisi yang nyata, apalagi usia-usia yang makin menjelang usia menengah ke atas, karena obesitas akan mengganggu kadar hormon pada pria ataupun wanita. Lalu yang berikut, yang kedua, obes itu akan mengganggu yang namanya fungsi tubuh, ada sindroma metabolik ya. Lingkar pinggang di atas 120, berat badannya obesitas, lalu ada kolesterol yang meningkat, gula darah dan tekanan darah yang meningkat ya. Itu sindroma metabolik. Harus ada yang namanya tanda-tanda terganggu. Nah, kalau wanita juga pasti sama, hampir sama dengan pria. Cuman akan disertai dengan gangguan sendi dan jaringan ikat tulang dan sendi ya. Nah, yang ketiga, kalaupun ada terganggu, biasanya akan diobati bersama-sama. Obati gangguan seksualnya, obati komorbidnya, dan gaya hidup diubah, ya. Dan yang keempat, obes itu, problem seksual itu bisa diobati. Bagi Bapak Ibu pendengar Tribun Warta Kota yang ingin lebih tahu nih, pengen tahu nih, ya apa sih jawabannya, silakan chat ke WhatsApp saya. Chat atau yang namanya WhatsApp diketik teks ya, jangan phone ya, ke 0813-8231-7586. Pasti saya jawab, namun harus tunggulah, sabar ya. Dan yang berikut saya praktek ada di Depok, Bogor, dan di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Demikian Mas Sabran, Mbak Ari. Baik, ya, terima kasih ya, Dokter. mungkin bisa jadi terang semuanya kan, terang benderang ya kan gitu. Baik Dokter Binsar, terima kasih. Sebenarnya masih banyak yang mau tanya-tanya, apalagi obesitas ini kan hampir semuanya tuh mengalami gitu ya Dok. Tapi berhubung kita terbatas waktunya, untuk itu silakan konsultasi langsung dengan Dokter Binsar. Tadi sudah punya 3 tempat klinik ya Dok ya. Dokter terima dengan senang hati kalau mau datang. Baik appointment ya Dok ya? Ya, silakan telepon dulu ya. Telepon dulu untuk kalau mau ketemu, kayaknya kalau ketemu tetap muka gini lebih afdol gitu daripada harus chat. Video call jangan ya Dok ya. Itu agak bahaya itu. Ya, ada bahaya itu, bahaya. Baik Dokter Binsar, terima kasih. Bung Sabran, terima kasih. Pemirsa, terima kasih. Dan kita ketemu di minggu depan dengan tema yang lebih asik lagi. Selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.